Halo, selamat pagi teman-teman, atau selamat siang, selamat malam, kapanpun kamu menonton video ini. Ini video saya buat ketika hari Senin. Udah berarti udah waktunya kita mendengarkan kisah orang lain di hari ini. Kisah hari ini sudah pasti kembali menginspirasi kamu ya. Jadi apapun yang sedang kamu lakukan atau kerjakan, tetap lakukan. Sambil mengerjakan itu, ayo pasang telinga. Bisa jadi apa yang saya berikan di hari ini, kisah orang lain menyerupai kisah hidup kamu. Benar, ini sudah waktunya kita membaca cerita Quora. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Pernah gak sih kamu ngerasa ada bagian tubuh yang jelek, mohon maaf, dari badan kamu? Yang membuat kamu ngerasa, kenapa sih kok bagian tubuh saya ini begini, bagian ini? Kenapa tidak begitu? Pernah atau tidak diri kamu ngerasa kurang berharga karena ada 1, 2, 3 bagian tubuh kita mungkin, maaf banget, yang kayaknya tuh gak suka gitu loh kita. Pengen dirubah, tapi entah kenapa kita bingung gimana ya cara ngerubahnya, gimana ya caranya saya bisa punya badan seperti dia atau bentuk badan seperti itu. Ya udah, kita langsung baca aja kisah Quora di hari ini. Saya akan menggunakan nama samaran, jadi siapapun yang menulis cerita ini aman. Dan saya akan membacakannya langsung to the point ya, karena ceritanya cukup panjang. Jadi supaya kamu bisa menyerap inti sarinya, saya akan membacakan poin-poin pentingnya saja. Begini ceritanya. Kisah ini dikisahkan oleh sahabat Quora yang dia cerita bahwa dalam hidupnya itu dia dibesarkan dengan sebuah hal yang namanya menuntut kesempurnaan. Wah, ini menarik nih. Namaku adalah K. Namanya K, saya samarkan K. Saya adalah seorang perempuan yang dihidupkan oleh Tuhan sekitar 22 tahun yang lalu. Dihidupkan. Ketika saya hidup selama 22 tahun ini, saya merasa bahwa hidup saya itu selalu penuh dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh orang-orang yang saya cintai, yaitu bapak dan ibu saya sendiri. Dari usia saya taman kanak-kanak, saya ingat betul bahwa saya dituntut untuk selalu bangun pagi. Bagi saya, bangun pagi itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika saya dibangunkan di pagi hari, saya selalu dibangunkan dengan ucapan yang membanding-bandingkan diri saya dengan kakak-kakak saya yang bisa bangun lebih pagi. Sepele memang, tapi ternyata itu membekas kepada diri saya sampai sekarang. Karena terbukti bapak ibu saya terkesan lebih mencintai kakak-kakak saya dibanding diri saya sendiri. Sampai pada suatu ketika, di saat saya masuk usia remaja, saya memiliki kisah asmara dengan seorang pria yang betul-betul sangat baik kepada saya. Waktu itu usia saya baru menginjak 15 tahun. Masa-masa di mana saya baru mengerti cinta dan indahnya perasaan dicintai. Sampai pada suatu ketika, pacar saya berkunjung ke rumah saya untuk ngapel di malam minggu. Di saat itu, kakak-kakak saya pun sedang dalam keadaan yang bisa dibilang sangat cantik di rumah, karena mereka pun menunggu kedatangan dari pacar-pacarnya. Di saat itulah, rasa benci saya semakin menjadi-jadi kepada diri saya. Entah kenapa, pacar saya selalu mengungkit-ungkit pada waktu itu bahwa kakak-kakak saya adalah orang-orang yang sangat cantik. Bahkan pada waktu itu kencan yang sedang kami jalani tidak terasa nikmatnya sama sekali. Karena pacar saya selalu membanding-bandingkan diri saya seolah-olah saya bukanlah adik kandung mereka karena tidak secantik mereka. Dari situlah akhirnya saya punya keyakinan kuat bahwa memang sepertinya Tuhan itu tidak adil.
Bagaimana mungkin saya sebagai seorang anak yang katanya merupakan anak kandung bisa merasa sangat berbeda dengan kakak-kakak saya yang sebenarnya pun adalah kakak-kakak kandung saya sendiri. Sekarang usia saya sudah menginjak 29 tahun. Sampai detik ini saya belum menikah. Dan saya benci sekali ketika diri saya harus melihat tubuh saya di cermin. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah sebuah hal yang sangat berlebihan. Ketika saya melihat tubuh saya di cermin, saya ingin sekali mengatakan bahwa saya ingin membunuh manusia yang di cermin itu, yaitu diri saya sendiri. Saya merasa diri saya itu sangat menjijikan. Tubuh saya tidak layak untuk hidup. Dan badan saya sangat banyak kekurangannya. Saya hanya ingin menceritakan bahwa inilah pengalaman terburuk yang sedang saya hadapi. Diri saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Oke teman-teman, beruntung ya, semoga siapapun orang yang nulis cerita Quora ini bisa menemukan video ini, ya. Atau mungkin kamu sebagai sahabat saya, ayo berikan video ini ke sebanyak mungkin teman kamu di WhatsApp atau dimanapun, karena bisa jadi mereka tuh salah satunya yang nulis cerita tadi. Kita nggak pernah tahu. Saya ingin memberikan solusinya langsung, tanpa banyak basa-basi. Dengarkan saya, ini penting sekali. Begini, orang itu tidak pernah bisa menyadari bahwa memang dalam hidup ini ada satu hal yang namanya cinta. Sadar gak sih kalau kita ini hidup sebenarnya cuma butuh cinta? Pernah gak kamu mungkin punya banyak uang, baru gajian deh contohnya, tapi ketika ngerasa bahwa kok diri saya gak ada yang cinta sih? Kok diri saya kayaknya gak disayang sama orang-orang terdekat saya sih? Rasanya tuh duit banyak gitu ya, tapi gak ada rasanya gitu loh, kayak hampa. Pernah gak? Pernah kali ya kita mungkin masih sekolah dulu, lagi sekolah, lagi enak-enak gitu, tapi kita kok rasanya kayaknya beda gitu. Orang-orang bisa begini, bisa begitu, kita diem aja gitu di sekolah ya. Atau mungkin kita pernah maaf banget nih dibully, dirundung, sampai kita tuh dihinakan sehina-hinanya sama teman kita sendiri di kelas, dan kita nggak bisa lupa, bahkan merasa bahwa saya tuh sehina itu loh dulu sampai detik ini. Pernah kamu ngerasa hina dan tidak ada satupun orang yang mengerti kamu? Tenang ya, saya mengerti kamu kok. Saya paham betul apa yang kamu rasakan itu sama sekali tidak tahu harus dijawab dengan apa. Begini, kisah yang dihadapi oleh teman kita tadi itu sebenarnya dasarnya sepele teman-teman. Apa tuh? Tadi kalau kamu dengar, dia dari usia taman kanak-kanak sudah dibanding-bandingkan orang tuanya dengan kakak-kakaknya sendiri. Sekarang coba lihat diri kamu deh. Pernah gak sih seumur hidup kamu ngerasa terbandingkan? Bisa terbandingkan dengan kakak atau adik, atau mungkin malah maaf banget nih, terbandingkan bukan sama keluarga lagi mas. Terbandingkannya sama orang-orang di luar keluarga dan rasanya tuh gak enak banget gitu loh. Pernah ya kayak gitu ya? Nah itu juga yang dialami oleh teman kita si K tadi. Dia ini orang baik loh. Dia orang yang masih bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan tindakan bodoh yaitu bunuh diri sampai usianya 29 tahun. Padahal bagi saya banyak sekali tekanan hidupnya dan dia sampai detik ini masih berjuang sendiri. Nah bukannya itu sama kayak kamu ya? Pernah gak seumur hidup kamu tuh maaf banget nih, kamu ngerasa pengen bunuh diri? Jujur aja, pernah atau tidak? Kalau emang pernah, saya gak menyalahkan kamu juga kok. Kenapa? Karena itu menandakan masalah hidup kamu berat sebenarnya. Dan celakanya lagi, masalah hidup kita berat nih, tapi gak ada orang yang ngerti gitu loh, bahwa kita ini punya masalah. Iya gak sih? Bahwa kita ini punya sebuah problem yang gak tahu harus ngomong ke siapa dan kemana gitu. Nah itu juga yang terjadi sama Sika. Dia dibanding-bandingkan terus sama kakaknya sampai ketika remaja
ditambah lagi peristiwa nama pacarnya yang kurang lebih BODOH tadi, yang bisa-bisanya ngebandingin sama kakaknya, pacarnya sendiri gitu ya, sampai ini orang tambah minder, dan puncaknya di usia 29 tahun, dia merasa bahwa hidupnya itu tidak ada gunanya lagi. Dia benci orang yang ada di kaca, yang mana itu dirinya sendiri. Kenapa, Mas? Kenapa Tuhan itu bisa tidak seadil itu sama kita? Tadi Sika juga nanya gitu ya. Dia ngerasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa harus menciptakan dia seperti itu, sementara kakak-kakaknya seperti seolah-olah sempurna? Kenapa Tuhan itu gak adil? Jawaban saya sederhana. Yang gak adil itu bukan Tuhan. Yang gak adil itu adalah penilaian kita kepada Tuhan. Saya ulangi. Yang gak adil itu bukannya Tuhan, tapi penilaian kita kepada Tuhan. Saya tahu mungkin diri kamu ngerasa fisiknya tidak sebaik orang-orang yang kamu pikir lebih oke. Paham saya. Tapi coba deh, kalau memang Tuhan itu pilih kasih, diri kamu gak dikasih nafas, mereka dikasih nafas. Diri kamu gak dikasih sinar matahari, mereka dikasih matahari tuh sinarnya. Diri kamu gak dikasih kemampuan untuk mendengarkan saya, sementara mereka bisa mendengarkan saya. Itu bukti kalau Tuhan gak adil. Sekarang, kamu masih bisa nafas gak? Masih gak? Masih. Masih bisa menonton pagar kehidupan atau mendengarkan saya gak? Masih. Kalau seandainya saya berpikiran lebay, bisa nggak saya mengatakan, tuh kamu bisa nemu nih video, orang lain nggak bisa. Berarti Tuhan nggak adil dong sama orang lain, kamu yang dipilih. Bisa nggak saya ngomong gitu kalau berlebihan? Bisa. Kalau begitu, yang disayang Tuhan kamu dong. Kan kamu yang ketemu video ini, bukan orang lain. Nah, bingung kan? Jadi sebenarnya gimana nih? Kamu mau mengatakan Tuhan itu sayang kamu, atau Tuhan itu benci kamu? Kok bisa ketemu video ini kalau Tuhan itu benci kamu? Nah, di saat inilah kamu merasa dirimu benar-benar bodoh. Betul apa tidak? Kenapa saya katakan benar-benar bodoh? Karena kita berpikirnya berlebihan. Coba lihat bentuk badan kamu yang kamu gak suka. Tangannya mungkin, kakinya mungkin, kulit mungkin, mata mungkin, apa. Sekarang saya mau tanya, yang kamu tidak suka dari bagian tubuhmu itu landasannya kenapa? Saya tahu di masa lalu pernah ada ya orang yang mungkin ngebully kamu, ngejek kamu, kerendahin diri kamu dengan menyangkut-nyangkutkan kebodohan kamu, keburukan kamu dengan anggota badan itu ya. Misal, diri kamu dulu pernah jadi orang, maaf nih ceritanya agak gendut. Terus kamu dibully tuh gara-gara gendut. Wah, dasar gendut, si gendut. Kamu sedih banget. Sampai saking sedihnya, akhirnya di usia kamu sekarang pun yang sudah lebih dewasa, tetap gak bisa terima bahwa diri kamu tuh cantik. Tetap gak bisa terima bahwa diri kamu tuh ganteng. Walaupun mungkin masih sedikit gendut. Bener apa tidak? Bener gak? Nah, inilah gunanya saya. Inilah gunanya pagar kehidupan. Saya bilang berkali-kali, jadikan pagar kehidupan itu seperti vitamin dan nafas kamu. Video saya di pagar kehidupan itu banyak. Dengarkanlah video saya sehari minimal 2. Tujuannya apa? Supaya menyadarkan kita bahwa ternyata hidup kita selama ini tuh lebay loh, berlebihan loh. Ternyata saya itu tidak seburuk yang saya pikir ya mas. Ternyata saya itu tidak sehina yang saya pikir loh mas. Ternyata saya itu tidak sebodoh yang dikatakan orang-orang yang pernah mengatakan saya bodoh ya mas. Ternyata saya itu tidak seburuk yang dikatakan mantan saya yang menyelingkuhi saya loh mas. Ternyata saya itu tidak sepayah yang dikatakan orang tua saya kepada saya loh mas.
Itu yang akan kamu katakan kalau kamu nonton video Pagar Kehidupan setiap hari minimal 2. Kamu akan sadar betapa berharganya kamu, betapa hebatnya diri kamu, dan betapa pantasnya kamu sebenarnya untuk dicintai banyak orang. Coba sekarang bagi kamu yang sudah nonton video Pagar Kehidupan dari dulu, saya pengen kamu kasih testimoni dong di komentar. Yuk, ambil handphonenya atau kalau nonton di laptop tulis dulu di komentar ya. Testimoni aja. Kamu kenal Pagar Kehidupan dari tahun berapa dan apa yang terjadi dengan dirimu setelah nonton banyak video Pagar Kehidupan. Supaya teman-teman kita nih, saudara-saudara kita yang baru ketemu video ini sadar ya. Bahwa iya ya, ternyata ini petunjuk loh dari Tuhan untuk memulihkan saya. Ternyata ini loh jalan hidup yang Tuhan kasih kepada saya, sehingga saya tuh masih punya kesempatan ternyata untuk hidup lagi dengan orang yang berpikiran waras. Bukan dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai saya. Itu loh. Jangan hanya karena orang-orang yang tidak waras, terus kita jadi ikutan gak waras. Percaya sama saya. Saya ngerti apa yang kamu rasakan. Ayo maju lagi. Coba lagi hidup kamu. Di hari ini, saya cuma ingin ngasih kamu petunjuk. 1. Diri kamu tuh luar biasa pantas dicintai. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah membenci kamu atau meninggalkan kamu. Ini buktinya. Video ini bisa ada di depan matamu, di samping telingamu. Pas banget topiknya. Yang ketiga, solusinya untuk mengatasi masalah hidup kamu, tonton video-video saya setiap hari minimal 2 aja. Dari situ pikiranmu akan berubah pelan-pelan menjadi lebih terbuka dan sadar betapa anehnya saya dulu menganggap diri saya bodoh. Lakukan itu ya. Jadikan video ini sebagai pengingat kamu. Semoga siapapun yang menulis cerita tadi bisa sadar dan bisa dibawa oleh Tuhan ke video ini. Amin. Kamu berharga, kamu luar biasa, dan kamu tidak sendirian. Ada banyak orang-orang yang mencintai kamu. Tugasmu hanya tinggal membuka diri dan percaya bahwa kamu adalah manusia yang berharga. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.